mengucapkan terima kasih. Tentu jadwalnya seharusnya sebelum jabatan gubernur berakhir pamit baik-baik dan juga sampaikan, maaf Pak, saya akan maju jadi calon presiden. Tapi ternyata permintaan jadwal itu tanggal 6 Desember 2022, setelah berapa bulan mengakhiri jabatan dan berapa bulan deklarasi calon presiden. Apa yang selama ini dicitrakan ke Anies rontok satu-satu, bukan oleh orang lain, tapi oleh kelakuan Anies sendiri. Dan yang menarik adalah yang membongkar kebobrokan Anies itu pendukungnya sendiri. Mulai dari soal piutang yang ternyata banyak banget, lalu juga soal perjanjian yang dibuat Anies di waktu lalu. Dalam beberapa hari ini Anies seperti hilang di telan bumi. Gak tahu dia sembunyi di mana. Tampaknya dia sembunyi karena dikejar-kejar hutang. Ada hutang duit yang katanya 50 miliar dan juga ada hutang janji. Dia berjanji tidak akan mencalonkan sebagai calon presiden kalau Pak Prabowo masih mencalonkan sebagai calon presiden. Patut kita duga pengakuan soal hutang Anies ini masih akan ramai. Sandiaga Uno dan Gerindra bisa saja menjadikan masalah ini sebagai kartu as untuk melawan Anies kalau sampai macam-macam. Ternyata memang Anies gak cukup punya kredibilitas. Jangankan buat nyapres, ternyata buat jadi gubernur Jakarta waktu itu saja dia ngemis sana sini dan akhirnya dapat pinjaman dari Sandiaga Uno. Beredar foto surat perjanjian utang 92 miliar rupiah Anies ke Sandi. Pihak Anies mirip dokumen asli. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut memiliki utang kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Belakangan, foto perjanjian utang piutang antara keduanya tersebar di media sosial. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, Anies memiliki utang 92 miliar rupiah kepada Sandi untuk memenuhi kebutuhan pemenangan putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Dalam foto tersebut terdapat tanda tangan Anies di atas materai. Perjanjian itu ditandatangani di Jakarta 9 Maret 2017. Namun Hensa tak bisa memastikan keaslian dokumen perjanjian dalam foto yang tersebar. Namun menurut dia, isi perjanjian itu mirip dengan dokumen yang asli. Adapun terdapat 7 poin dalam perjanjian tersebut, yaitu satu, surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang pertama yang dibuat tertanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar rupiah. Dan surat pernyataan pengakuan hutang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar rupiah. 2. Saya mengakui uang kembali sebesar 42 miliar rupiah dari Bapak Sandiaga Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga. Pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran 2 Pilkada DKI 2017, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Uno langsung kepada tim kampanye. 3. Dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. 4. Saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga. 5. Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, maupun dana pinjaman 3 ini bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud atau Erin Aksa berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra, yang mana saya tidak menghadiri pertemuan atau kesepakatan tersebut. Sampai saat ini pun belum juga tersedia. 6.
Saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. 7. Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Uno. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bunyi surat perjanjian yang ditekan Anies. Nasdem ketar-ketir Kejagung temukan aliran dan yang tak wajar. Kejaksaan Agung atau Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hari ini. Johnny akan diperiksa sebagai saksi di kasus korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station 4G di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Benar dipanggil. Yang diperiksa yang bersangkutan, jadi tidak bisa diwakilkan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, seperti dikutip Tempo Rabu 8 Februari 2023. Belum diketahui pasti apakah Johnny akan memenuhi panggilan Kejagung. Sebagai informasi, sejak kemarin Johnny berada di Medan, Sumatera Utara bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti acara Hari Pers Nasional 2023. Sementara hari ini adalah acara puncak HPN 2023. Menurut Ketut, pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus. Ia belum mau menjelaskan materi pemeriksaan untuk Plate. Itu konsumsi penyidik, kata Ketut. Pemanggilan ini merupakan buntut penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G paket 1-5 tahun anggaran 2020 sampai 2022. Proyek ini dilaksanakan Badan Layanan Usaha Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang berada di bawah Kominfo. Proyek ini mencakup rencana pembangunan 9.000 tower BTS di sekitar 7.900 desa dan kelurahan dengan kategori 3T. Anggaran yang disiapkan mencapai 11 triliun rupiah. Pembangunan BTS digarap oleh 3 konsorsium, yaitu Konsorsium Fiber Home, Telkom Infra, dan Multi Trans Data, Konsorsium Aplikanusa, Lintasarta, Huawei, dan Surya Energi Indotama, serta infrastruktur bisnis sejahtera dan ZTE. Pengerjaan proyek ini ditargetkan rampung pada akhir 2021, namun ternyata malah molor. Kejaksaan Agung mengendus adanya praktik rasuah sebagai penyebab molornya target tersebut.